Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita di pembahasan tentang masalah wudu, yang kemarin kita masalah bab khisal fitrah. Sekarang kita masuk ke masalah bab wudu. Nah, dikatakan babul wudu. Al-wudu lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha. Ya. Wudu ini adalah nama dari membasuh sebagian anggota wudu. Anggota wudu ini ada 4 anggota wudu. Wa huwa ma'khudun minal wadha'ah wa hiya al-husnu wal jamal. Nanti ngambil dari kata wadha'ah, dan yang dimaksud adalah husnu wal jamal, keindahan dan kecantikan, kebagusan. Nah, kemudian dikatakan wudu ini ada kalau memakai, ya, kalau secara syar'an, memakai secara syar'an, ismun li ghasli a'dha'i makhsusah biniyatin makhsus ala wajhi makhsus. Secara syariat wudu ini adalah membasuh anggota secara khusus, anggota wudu maksudnya. Yang ada 4 anggota wudu. Kemudian biniyatin makhsus, dengan niat yang khusus. Innamal a'malu binniyat, dan ada tata cara niat untuk wudu ini. Ala wajhin makhsus, dan atas cara yang juga dikhususkan. Ya, seperti tartib dan lain sebagainya. Nah, kemudian dikatakan mal farqu bainal wada'u wal wudu'u, pakai fathah sama pakai dhammah. Kalau wal wadu, al wadu bi fathil waw, al wadu itu ismun lima il wudu, nama dari air yang dipakai untuk berwudu. Amal wudu pakai dhammah, ismun lil fi'il, ya wudu itu tadi, ya wudu itu tadi, ismun lil fi'il. Kemudian fadlul wudu, keutamaan wudu. Banyak keutamaan wudu. Antara lain, warada anin Nabi SAW annahu gal la yusbihu abdun al-wudu'a illa ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidak sempurna seseorang hamba berwudu dengan sempurna wudunya tersebut kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa sebelum dan setelahnya. Kemudian waqala aidan as-shalah khairu mawdu' wa la yuhafidu 'alal wudu' illa mu'min. Salat ini adalah sebagus-bagusnya tujuan. Sebagus-bagusnya maksud, sebagus-bagusnya pelaksanaan. Wa la yuhafidu 'alal wudu' illa mu'min, dan tidak menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Dalam arti selalu berwudu dengan kesempurnaan wudu itu tadi. Ya. Nah, kemudian dikatakan lagi man tawadda'a, qala Nabi, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min athfarihi. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya tadi, maka akan keluar dosa-dosanya dari jasad seperti keluar hingga keluar dari kuku-kukunya semuanya. Ya, sampai ibarat kata air wudu ini tadi di samping membersihkan atau mengangkat hadas kecil, juga bisa menghilangkan dosa-dosanya keseluruhan ini tadi. Ini keutamaan dan keistimewaan wudu. Ya, wudu ini dengan kekhususan dari umat Nabi Muhammad SAW dengan tata cara, dan juga menjadikan tanda bagi orang yang beriman ketika nanti di yaumil qiyamah dengan athar wudu, bercahaya dengan athar wudu atau cahaya dari sisa wudu di anggota badannya dia. Kemudian mas'alatun ma huwal mujibul lil wudu. Wudu ini kapan wajibnya? Dikatakan al hadath amil qiyam ila shalah.
wajibnya wudhu ini hadas, wajib wudhu, ataukah mau sholat? Al-mu'tamad annal mujibah wal hadas. Yang mewajibkan wudhu adalah hadas. Orang yang berhadas wajib wudhu. Cuman waktunya kapan? Wa anna rafa'a hadas syartun li sihhati shalah wa amal qiyamu ila shalah fa syartun li fawriyatil wudhu. Jadi intinya orang kalau dia berhadas dia wajib wudhu. Tapi kapan waktu berwudhunya yang wajib itu adalah ketika masuk waktu sholat. Nah, kalau dia sebelum azan dia wudhu maka sunnah tapi lebih afdal daripada setelah azan. Yang wajib wudhunya kalau setelah azan karena sudah masuk waktunya sholat. Ada orang dia wudhu sebelum azan, kemudian dia berangkat ke masjid sebelum azan, maka nanti di yaumil qiyamah dia dibangkitkan bercahaya laksana matahari. Ini hadis ini. Yang makna hadis seperti itu. Kemudian ada yang wudhu sebelum azan, tapi berangkat ke masjidnya setelah azan, maka bercahaya laksana bulan. Ada lagi yang wudhu setelah azan dan berangkatnya juga setelah azan ke masjid, maka cahayanya laksana bintang. Yang menjadi masalah kalau misalkan kita tidak wudhu begitu azan, wala ke masjid juga. Cempluk paling. Nah, kemudian dikatakan furudul wudhu. Sekarang kita masuk ke fardunya wudhu. Furudul wudhu sitatun. Furdunya wudhu ini ada 6. Ini madzhab kita Syafi'i. Ya. Arba'atun tathbutu bil Quran. 4 ada di dalam Al-Quran. 4 ada di dalam Al-Quran. Yang 2 pertama dan terakhir itu dalam hadis. Yang di dalam Al-Quran wahiyya ghaslul wajhi. Itu dalam Al-Quran. Kemudian ghaslul yadain, membasuh kedua tangan, mashu ba'dir ra'si, mengusap rambut atau sebagian kepala, wa ghaslul rijlaini, dan membasuh kedua kaki, itu ada di dalam Al-Quran. Wa ithnani bis sunnah, dan 2 dari kesunahan. Wa huma an-niyatu wat tertib. Niat dan juga tertib, berurutan. Ya, niat dan juga berurutan. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surat Al-Maidah ayat 6. Itu dalil di Al-Qur'an tentang anggota wudu ada 4. Kalau yang dalam hadis yang pertama niat itu hadis innamal a'malu binniyat, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kalau yang tertib itu mengkiaskan dari Safa dan Marwa, dari sa'i. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi dari Safa atau Marwa memulainya, maka Nabi bersabda ibda'u bima bada Allah bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah memulainya di Al-Qur'an inna Safa wal Marwata. Safa dulu. Ya, maka dimulai dari Safa. Diambillah ini menjadi kias di wudu, yaitu berurutan mulai dari awal sesuai dengan di ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian dalil urut samping itu dan juga ada permasalahan lagi, yaitu penempatan anggota wudu di dalam Al-Quran ini antara ghuslu dengan mashu itu loncat. Ya, wajah, waghsilu, faghsilu wujuhakum, waghsil, guyur, waghsil wujuh, wajah, wa aidiakum, tangan, ya, ila marafiqi. Kemudian wamsahu, beda lagi, masah dengan ghusl lagi lain. Kemudian loncat ke arjulakum. Arjulakum ini atofnya ke waghsilu. Faghsilu. Ya, faghsilu itu jadinya arjulakum. Kalau wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, tapi ini atofnya kembali ke waghsilu. Nah, maka dikatakan oleh ulama Syafi'i kalau tidak wajib urut, maka ini harusnya kaki ini setelahnya tangan. Tapi penempatannya justru wajah, tangan, rambut, kaki, jadi loncat. Maka berarti itu dalil diharuskannya kita untuk urut tertib. Ya, memulainya tertib. Nah, kemudian sekarang masalah perincian dari fardu wudu. Yang pertama niat. Niat ini penting sekali di setiap ibadah. Nah, niat ini ada ahkamus sab'ah. Ya, ada
ahkamus sab'ah. Yang pertama hakikatnya niat. Apa hakikatnya niat? Hakikatnya niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Memaksudkan, bertujuan melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya dia. Tapi ada juga yang tidak berbarengan dengan perbuatan, memaksudkan atau bertujuan melakukan sesuatu tapi tidak berbarengan dengan perbuatan tersebut. Ya, ada nanti kita pembahasannya. Nah, kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu tapi nanti di kemudian hari, namanya azam. Nah, katakan azam fahuwa qasdu syai' ma adamil iktiran bi fi'lih. Azam itu nanti, angan-angan, nanti aku nanti Idul Fitri akan mengundang bersodakoh sekian orang dan seterusnya. Itu azam namanya, angan-angan. Nah, kalau niat kita melaksanakannya dengan segera. Kemudian yang kedua hukumnya al-wujub ghaliban, wajib secara umum. Kharaja bi ghusl mayyit fa niyatuhu manduba lil ghasil. Nah, contoh yang tidak wajib seperti memandikan mayit, ini tidak wajib niat memandikan mayit. Ya. Atau azan. Orang azan tidak wajib untuk niat azan. Nah, karena niat ini sebetulnya ada dua macam. Yang satu rinci, disebutkan aku akan melakukan ini. Yang satu lagi hanya maksud dan tujuan ketika dia melakukan. Nah, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang kita maksudkan atau yang kita tujukan ketika kita melakukan suatu amal. Misalkan kita melakukan sedekah. Maksud dan tujuannya apa? Maksud dan tujuannya ingin menambah pahala, ingin menambah keberkahan, atau dengan situasi yang ada sekarang ini balak dan lain-lain, ingin supaya Allah meredakan balak atas diri kita dan keluarga. Misal, maka kita sedekah. Maka kita akan diganjar atau akan dibalas oleh Allah apa yang kita maksudkan ini tadi. Ini namanya niat. Walaupun tidak kita sebutkan secara rinci dalam hati, tapi kan setiap orang itu pasti ada maksud dan tujuan untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan orang minggat aja. Orang minggat itu kan pasti ada tujuannya. Bukan tujuan arah ya, tapi tujuan, maksud dia minggat itu apa? Loh, saya minggat ini tanpa arah kok. Soalnya saya lagi ribut sama suami, atau suaminya saya minggat karena ribut sama istri. Misal. Kalau ditanya secara rinci, walaupun itu haram ya, istri minggat dari suami jelas haram, dosa besar. Dan dilaknat oleh Allah SWT. Misalkan itu terjadi, orang ini bukan tanpa maksud. Ini kan ada maksudnya. Apa maksudnya? Melampiaskan kemarahan, membuat jengkel pasangannya, atau menunjukkan kalau dia marah, atau mencari perhatian. Ini semuanya dinamakan niat, maksud, qasd. Nah, jadi setiap kita melakukan apa saja itu pasti kan ada maksud dan tujuannya. Orang ngaji, majelis taklim, ada maksud dan tujuannya. Orang hadir di majelis-majelis sholawat, ada maksud dan tujuannya. Ada maksudnya ingin dapat keberkahan. Ada maksudnya karena ingin mendapatkan hiburan dengan suara-suara yang enak. Ada maksudnya ya biar ketemu sahib di sana, ketemu teman. Ada yang mungkin, ada mau ke sana soalnya apa? Jualan. Macam-macam maksud dan tujuannya kan macam-macam. Semua itu pasti ada maksud dan tujuan. Nah, itulah niat. Jadi ada maksud dan tujuan yang harus secara rinci disebutkan satu persatu. Ada yang maksud dan tujuan ini secara umum. Maksudnya apa, tujuannya apa. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang menjadikan pengaruh dalam ibadah kita, maksud dan tujuan ini. Nah, kemudian maksud dan tujuan yang baik di perbuatan yang jelek maka tidak ada manfaat. Katanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau ada orang melakukan misal sedekah dengan haram. Ya, sedekah dengan haram. Misalkan dia korupsi. Korupsi kemudian hasil korupsinya ini disumbangkan. Dengan asumsi saya kalau korupsi anggap 100 juta. Kalau 50 juta ini saya sumbangkan, maka pahalanya kan bisa berlipat-lipat. Ya. Pahalanya bisa berlipat ganda, maka saya akan mendapatkan hasil manfaat pahala yang berlipat dan dosanya bisa hilang. Kalau logika ya benar juga sih. Orang sodako itu minimal 7 kali lipat. Dibalas oleh Allah pahalanya minimal 7 kali lipat. Anggaplah 5 kali lipat.
Kalau dia sodakoh dari 100 juta dia korupsi, 50 jutanya dia sodakohkan, maka dipahala oleh Allah 50 kali 5 berapa? Nah, 250 juta. Ya, dilipat gandakan jadi 250 juta pahalanya. Nah, dia tadinya korupsi 100 juta, diambil 100 maka sisa 150, masih ada pahala 150 juta. Apakah betul seperti itu? Kalau hitung-hitungan logika, ya masuk akal sih. Tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena kalau kita sodakoh atau beramal apa saja dengan haram, tidak ada manfaatnya. Allah tidak akan menerima apapun dari kita yang haram. Sampai kata Imam Habib Abdul Haddad, seperti orang mencuci najis, kain najis, sarung najis dengan air kencing. Ya, sampai kiamat gak bakal suci. Ya, seolah-olah seperti dia mencuci pakaian yang najis tapi dengan air kencing. Kapan bisa suci? Ya kiamat tetap aja tidak suci. Ya, jadi percuma aja. Ya, jadi niat yang baik tapi perbuatan yang jelek percuma. Amal yang baik tapi dengan niat yang buruk, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari amal yang baik tadi. Ya. Amal yang baik disertai dengan niat yang baik. Itu. Kemudian wazamanu mahalluha sekarang, mahalluha al-qalb. Tempatnya niat itu di mana? Di hati. Wa talaffudu biha sunnatun liyu'inal lisan qalba fi istihdhariha. Dan talaffudu biha sunnah. Letak niat itu di dalam hati dan mengucapkan niat dengan lisan di beberapa masalah itu hukumnya sunnah. Kecuali kalau kita wudhu di kamar mandi, maka cukup niatnya di dalam hati. Karena niat dalam hati ini hukumnya wajib. Kalau lisan saja tidak cukup. Bagi amal ibadah yang wajib pakai niat dengan rinci. Maka dengan lisan saja tidak cukup. Seperti ada orang sholat. Apakah cukup niatnya dengan lisan? Tidak, harus dengan hati. Hati mengucapkan niat bersamaan lisan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi kalau kita tidak mampu bagaimana? Tidak mampu mensinkronkan antara lisan, ya, lisan mengucapkan Allahu Akbar dengan hati mengucapkan usolli fardhod duhri. Susah. Ya sudah, kalau susah kata Imam Nawawi, cukup niatnya sebelum takbiratul ihram. Itu dengan hati dan lisan supaya membantu hati memantapkannya. Begitu selesai niat, langsung harus diikuti menyambung tanpa putus, tanpa ada jeda, langsung takbiratul ihram. Usolli fardhod duhri arba'a rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, langsung. Ini ucapan lisan dan hati. Nah, wudhu juga demikian. Wajib dalam hati tapi dengan lisan itu hukumnya sunnah liyusa'idal qalb, untuk membantu hati. Wa zamanuha sekarang yang keempat. Kapan waktunya niat ini? Waktunya niat awalul ibadah. Ghaliban umumnya. Umumnya di awal ibadah. Kecuali ada beberapa masalah seperti puasa. Kalau puasa kita tidak boleh niat di awal ibadah puasa. Karena puasa ini dimulainya dari waktu fajar. Waktu bukan adzan. Nah, ini penjawab beberapa pertanyaan ya. Adzan subuh itu tidak akan dikumandangkan kecuali telah masuk waktu subuh. Nah, biasanya 1 menit, 2 menit, 3 menit atau detikan mungkin. Tapi yang pasti setelah masuk waktu baru adzan. Karena adzan itu penanda masuk waktu sholat, ya kan? Nah, berarti kalau misalkan ada orang yang masih sahur, sedangkan adzan berkumandang, maka batalah dia. Kenapa? Karena tadi adzan tidak akan berkumandang kecuali telah masuk waktu, sedangkan waktu puasa itu dimulai dari fajar, bukan adzannya, tapi waktu fajarnya. Ya, waktu fajarnya. Nah, niat puasa, maka otomatis niat puasa ini tidak boleh di awal waktu. Tapi harus sebelumnya. Niat puasa dari sekarang atau dari ba'dal maghrib sampai sebelum fajar atau sebelum imsak. Dengan ucapan nawaitu shaumahuddin an ada ifardhi syahr ramadhana fi hadis sanatillahi ta'ala. Kemudian ada lagi yang apa namanya? Masalah niat ini kan ada broadcastan kemarin awal puasa itu broadcast
untuk kita melakukan niat di awal waktu. Untuk niat puasa 1 bulan penuh. Ya, boleh enggak? Boleh aja, tapi itu mazhab Maliki. Boleh. Apakah ada manfaat bagi kita? Ada. Tapi tidak menjamin kesahannya puasa kita kalau kita lupa niat karena kita mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i niat fi kulli lailah, setiap malam wajib untuk niat puasa besoknya. Tidak bisa kita niat 1 bulan atau di bulan yang pertama untuk niat 1 bulan penuh, itu tidak sah menurut mazhab Asy-Syafi'i. Terus manfaatnya kita niat untuk 1 bulan penuh apa? Manfaatnya kalau kita sakit, kalau kita terpaksa tidak puasa karena mungkin udzur atau meninggal, maka kita diberi pahala puasa 1 bulan penuh oleh Allah karena kita sudah niat dari awal untuk puasa 1 bulan penuh. Itu manfaatnya. Atau perempuan haid atau nifas gitu. Tapi tetap aja wajib qadha. Tetap wajib qadha, cuman pahala fadilahnya. Dan tetap wajib niat per hari. Kalau dia lupa niat, maka dia wajib untuk imsak. Dalam arti imsak ini tetap puasa dan qadha nanti setelah Ramadan. Ya itu. Karena pemahaman ini ternyata di broadcast itu tidak ada. Ya, jadi banyak orang yang salah kaprah. Cukup niat sekali aja. Atau punya pengertian kalau misalkan suatu saat kamu lupa niat, ya ini cukup. Nah, tidak seperti itu. Nah, kemudian seperti zakat juga niatnya kan bukan waktu mengeluarkan zakat, tapi waktu dia sudah menyiapkan zakatnya itu, dia niat untuk mengeluarkan zakat. Kemudian kaifiyah caranya macam-macam tergantung ibadahnya. Ya, seperti kayak wudu ini nanti adalah niat itu waktunya atau letaknya ketika pertama kali air menyentuh ke wajah. Itu letak niat. Nah, kemudian syarat sahnya niat. Syarat sahnya niat ada 6. Yang pertama Islamun nawi, orang Islam. Kalau orang bukan Islam, dia niat apa saja dalam ibadah yang tidak sah. Ada orang bukan Islam, dia niat udhiyah atau kurban, ya tidak sah. Atau niat zakat fitrah. Orang bukan Islam niat zakat fitrah, ya tidak sah. Ya, tidak sah hukumnya. Atau orang bukan Islam wakaf, ya tidak sah juga dong. Kemudian yang kedua tamyiz, berakal. Yang kedua itu tamyiz atau berakal. Kalau tidak berakal atau gila atau anak kecil yang belum tamyiz, itu tidak sah niatnya. Nah, kecuali wuduknya anak kecil yang belum tamyiz diajak tawaf atau diajak umroh haji sama orang tuanya, maka hukumnya sah. Andai kata dia tidak bisa niat, maka niatnya adalah walinya, bapaknya. Atau mandi wajibnya seorang istri yang gila. Ada suami istri, istrinya gila. Ya mungkin gilanya itu di perjalanan pernikahan gila. Dan si istri ini haid atau nifas. Setelah selesai dari haid atau nifasnya, otomatis kan tidak halal, belum halal. Ya kan belum halal karena belum mandi, statusnya masih hadas besar si istri tadi. Nah, untuk supaya jadi halal bagi sang suami, untuk berhubungan suami istri, maka sang istri tadi wajib mandi. Nah, bagaimana gila mandi? Dimandikan oleh sang suami dengan niat suami. Niatnya mandi wajib untuk istri. Supaya istrinya halal lagi, sah lagi berhubungan suami istri. Kalau tidak sah, haram masih. Tapi Masya Allah ya, suami istrinya gila seperti itu masih Masya Allah. Apakah sah pernikahan? Sebetulnya sah. Sah saja sih. Kecuali sebelum nikah itu tidak tahu kalau ternyata pasangannya ini gila. Ya, tidak tahu. Sudah akad nikah segala macam, tahu-tahu, oh ternyata gila. Ya, tahu-tahu di pelaminan gitu, tahu-tahu joget sendiri atau apa, tahu-tahu gila. Ini bisa termasuk aib nikah. Maksudnya aib nikah itu bisa menuntut untuk berpisah, baik istri ataupun suami. Ya, enggak situ nikah, bubar. Jadi, enggak pakai cerai-ceraian, sudah langsung tertalak dengan sendirinya kalau dia tidak mengetahuinya sebelum pernikahan. Tapi kalau dia sudah dikasih tahu ini pasanganmu atau istrimu atau bakal istrimu, bakal suamimu ini gila loh.
Enggak apa-apa, tapi saya cinta. Ya sudah, enggak apa-apa. Loh, terus gimana akadnya kalau suami gila? Akadnya diwakilkan oleh walinya. Tapi Masya Allah, sekali lagi ya, Masya Allah ya. Luar biasa itu. Ya ada sih seperti itu, ya. Tapi ya Masya Allah. Nah, kemudian, ini kita bicara hukum ya. Kemudian, yang ketiga, al-ilmu bil manwi. Ya. Jadi, an yakuna indahu ilmun bi kaifiyatil ibadah allati sayu'addiha. Syarat sahnya niat itu adalah dia mengetahui apa yang akan dia lakukan dan tata cara apa yang dia lakukan. Misalkan orang ini mau sholat atau mau wudhu tadi ya, mau wudhu, kita bahas wudhu ini, mau wudhu, maka syaratnya sahnya niat tadi dia harus mengetahui tata cara wudhu. Ya, tata cara wudhu dia harus tahu. Ya, baru sah niatnya tadi. Kalau dia tidak paham wudhu itu bagaimana, lah niatnya belum sah. Jadi harus mempunyai pengetahuan dulu, wudhu ini caranya begini, nah barulah sah dia niatnya. Kemudian yang keempat, adamul ityan bima yunafiha. Tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan apa yang dia niatkan tadi. Ketika dia niat wudhu, kemudian tengah-tengah wudhu dia murtad, batal niatnya. Ya, jadi tengah-tengah wudhu atau berubah pikiran. Tadinya sudah niat wudhu, tahu-tahu tengah-tengah, sekalian aku udah jadi wudhu, mau bersih-bersih wajah aja, batal wudhunya. Niatnya batal. Kalau niatnya batal, otomatis wudhunya ya batal. Harus ngulang lagi dari awal. Kalau tiba-tiba berubah, maksud tujuannya dia bukan wudhu, tapi untuk membersihkan wajah atau apa, atau untuk membersihkan badan. Kemudian wa adamu ta'liq bisyai'in, qat'iha bisyai'in. Dan tidak menggantungkan niat ini ketika ada sesuatu akan dia putuskan apa yang dia lakukan. Contoh, dia wudhu, kemudian ada niatan di dalam hati, kalau ada temanku maka aku batalkan wudhu saya. Ini sejak awal sudah batal. Atau dia sholat, nunggu temannya tidak datang-datang, tak sholat terus. Nanti kalau temanku datang aku batalkan sholat saya, maka sholatnya dari awal tidak sah. Ya, jadi dia niat tapi menggantungkan niatnya ini, perbuatannya dia ini, kalau ada sesuatu maka aku akan membatalkan apa yang kulakukan, maka tidak sah apa yang dia lakukan. Atau batal apa yang dilakukan. Jadi jangan pakai taklik. Ya, jangan pakai menggantungkan sesuatu, nanti kalau ada HP ku berbunyi, maka aku akan membatalkan sholat saya. Ini sholatnya menjadi batal sejak dia mengucapkan niat itu tadi. Kemudian yang keenam, tahaqqaqul muqtadi. Orang tersebut harus yakin bahwa apa yang dia lakukan ini memang kewajiban bagi dia atau keharusan atau memang diperlukan bagi dia. Maksudnya begini. Ada orang yang dia itu tidak yakin hadat. Tapi dia yakin dia punya wudhu, tapi lupa apakah tadi hadas apa tidak. Apakah tadi saya menyenggol istri saya atau tidak. Batal apa enggak, ini lupa. Bingung. Akhirnya dia memutusi wudhu, wudhu aja lah. Nah, wudhunya ini, yang kedua ini bukan wudhu wajib. Kenapa? Karena dia wudhunya dalam keadaan tidak yakin dia harus berwudhu. Ya, karena dia punya anggapan, saya tadi punya wudhu, tapi batal apa tidak, lupa. Maka wudhunya dia posisinya ngambang. Wudhunya ini jadi wudhu tajdid wudhu, yang sunnah. Setelah selesai wudhu, baru ingat, oh iya sih. Tadi ana batal wudhu sana. Maka wudhu yang baru dia lakukan tadi tidak sah, harus wudhu kembali. Wudhu dari awal lagi. Jadi ketika dia wudhu, harus dengan keyakinan, memang saya membutuhkan wudhu karena saya berhadas kecil. Atau kalau wudhu tajdid, wudhunya sunnah, tidak masalah. Dia yakin punya wudhu, dia wudhu lagi, tidak apa-apa. Karena tajdid wudhu hukumnya sunnah. Memperbarui wudhu walaupun dia punya wudhu, tidak harus membatalkan wudhunya. Ya, kalau misalkan ada orang ngantuk berat, sunnah dia wudhu lagi. Padahal dia punya wudhu, sunnah wudhu. Atau misalkan ngamuk-ngamuk, marah-marah, dia punya wudhu, sunnah wudhu. Itu namanya tajdidul wudhu, memperbarui wudhu, dan hukum air
tajdidul wudu ini tidaklah mustakmal. Ya. Kemudian pengertian niat, ini tadi syarat-syarat sahnya niat. Kemudian pengertian niat yang terakhir adalah maksuduha, maksud dan tujuannya. Tamyizul adah anil ibadah. Maksud niat ini apa sih? Maksud niat ini membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Seperti mandi Jumat, sunnah Jumat, yang sunnah, dengan mandi yang biasa, membersihkan badan. Ini kan dua-duanya sama-sama mandi dengan bentuk yang sama, cuman yang membedakan adalah niatnya. Yang membedakan adalah niatnya. Yang satu berniat untuk ibadah, yang satu niatnya maksud dan tujuannya apa? Ya untuk sekedar mendinginkan badannya aja. Ya, yang membedakannya niatnya. Mandinya sama. Dan juga membedakan antara ayu tamyizu maratibil ibadah ka ghusl janabah wajibun wa ghusl jumat sunnatun. Dan juga membedakan dengan niat itu wajib dan sunnah. Mandinya sama, cuman hasilnya beda dengan niat. Ya, ada yang niat wajib seperti janabah, niatnya wajib. Ada juga dengan niatan sunnah seperti mandi Jumat. Mandinya sama, cuman hasilnya berbeda-beda tergantung dari maksud dan tujuan dan niat itu tadi. Maka itu penting sekali niat ini, terutama di dunia tasawuf ya. Niat ini maksud dan tujuan itu penting sekali. Ya, guru saya Habib Umar sering sekali mengatakan aslih niat, perbaiki niat, perbagusi niat dan lain sebagainya. Al Habib Umar sering banget mengingatkan kita untuk betul-betul menjaga maksud dan tujuan ini, karena kita ini kan ya tadi kembali lah, punya maksud dan tujuan. Kita punya maksud dan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya maksud dan tujuan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dalam perbuatan yang sama pun, perbuatan mendekatkan diri kepada Allah pun, kadang-kadang maksud dan tujuannya juga berbeda. Ada orang misalkan dzikiran wiridan, tadinya bahkan bisa berubah di tengah jalan. Tadinya punya maksud dan tujuan, saya ingin mendekat kepada Allah dengan wirid dan dzikir. Nah, tengah-tengah jalan pun bisa berubah. Misal ya, ada godaan-godaan apa, atau ada orang lihat dia kagum, waduh luar biasa, orang ini pegang tasbih. Tahu-tahu maksud dan tujuannya biar orang tahu bahwa saya sudah tobat. Berubah tujuannya. Atau ada yang ziarah wali songo atau ziarah apa, maksud dan tujuannya apa? Ingin mendapatkan keberkahan dengan mendekat kepada para wali-wali Allah. Bagus, maksudnya kepada Allah. Tapi di tengah perjalanan, ketika dia mungkin wiritan atau apa, mendapatkan sesuatu yang aneh-aneh, berubah maksud dan tujuannya ke hal-hal yang lain. Wah, saya sudah jadi wali nih. Wah, saya sudah dapat isyarah untuk jadi orang hebat ini segala macam. Berubah maksud dan tujuan awal ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ziarah tawassul para wali Allah, ternyata berubah. Atau juga ada yang maksud, ente kok ziarah wali songo kenapa? Soalnya ada kenalan. Ya. Soalnya bareng-bareng sama sohib. Soalnya daripada nganggur di rumah. Soalnya begini. Semua tergantung dari maksud dan tujuan. Dan di dunia fikih, juga dunia tasawuf, maksud dan tujuan atau niat ini betul-betul sangat penting dan perlu sekali. Nah, ini insya Allah akan kita lanjut. Yang akan datang tetap di bab wudhu, meneruskan anggota wudhu. Tadi niat, baru masih niat ya. Insya Allah meneruskan bab wudhu yang selanjutnya, yaitu wajah dan seterusnya di kitab Taqratus Sadidah. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah, wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi faqina fid din ba'du. Hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.